Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Fatimah Zahra. Saya mahasiswa Universitas Syekh Asy'ari, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, semester 4. Di sini saya akan belajar mengajar untuk memenuhi tugas desain dan perencanaan pembelajaran. Pada kali ini, saya akan membahas tentang materi fikih kelas 7 MTS tentang sucikanlah lahir dan batinmu dan gapailah cinta Tuhanmu. Mari kita lihat peta konsep berikut ini. Kita bahas yang taharah. Taharah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah yaitu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kegiatan bersuci dari najis itu meliputi pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan cara berwudu, bertayamum, dan mandi. Seorang muslim yang akan mengerjakan sholat wajib bersuci terlebih dahulu dari hadas dan najis. Karena bersuci merupakan syarat sah untuk mengerjakan sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Bakrata qala Rasulullah SAW la yaqbalullahu sholata bighairi tuhurin wala shadaqata min gululin, yang artinya Allah tidak akan menerima sholat tanpa berwudu dan tidak akan menerima sedekah dari harta curian. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran, dan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan kata hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku, sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Macam-macam najis dan tata cara taharahnya atau cara bersucinya. Dalam hukum Islam ada 3 macam najis, yaitu yang pertama najis mukhafafah, yang kedua adalah najis mutawassithah, dan yang ketiga adalah najis mughaladhah. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan atau najis sedang. Yang termasuk najis ini ialah 1. Bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Yang kedua adalah darah. 3. Nanah. 4. Muntah. 5. Kotoran manusia dan binatang. Yang keenam adalah arak atau khamar. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya, tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya. Bau dan rasanya seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jika seandainya bekas najis yang sudah dicuci sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, maka yang demikian itu dapat dimaafkan. Sekarang kita bahas yang najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan cara
membuang dan menggosokkannya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Yang ketiga adalah najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh dengan air sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sucinya tempat dan peralatan salah seorang kamu apabila dijilat anjing, hendaklah dicuci 7 kali. Permulaannya dari 7 kali itu harus dengan tanah atau debu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Sekarang mari kita bahas tentang macam-macam hadas. Hadas itu ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang yang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci, maka ia harus berwudu, dan apabila tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil ialah karena keluar sesuatu dari lubang, yaitu kubul dan dubur, karena kehilangan akalnya yang disebabkan mabuk, gila atau sebab lainnya seperti tidur, persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya, karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci, maka ia harus mandi besar. Apabila tidak ada air, maka bisa diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar ialah karena bertemunya dua kelamin laki-laki dengan perempuan atau jima atau bersetubuh, karena keluar mani baik karena bermimpi atau sebab lain, karena yaitu darah yang keluar dari perempuan sehat yang telah dewasa pada setiap bulannya, karena nifas yaitu darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan, karena wiladah yaitu darah yang keluar ketika melahirkan. Yang terakhir mari kita bahas tentang alat-alat bersuci dan macam-macam air. Alat-alat yang dipergunakan dalam bersuci terdiri ada dua, yaitu air dan bukan air, yaitu seperti batu. Ditinjau dari segi hukumnya, air terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu air mutlak atau mutahhir, air suci yang mensucikan. Yang kedua, air makruh atau air musyammas. Yang ketiga, air tohir, ghairu mutahhir atau suci tidak menyucikan. Yang keempat adalah air musta'mal. Yang terakhir atau yang kelima adalah air mutanajis atau air yang bernajis. Air mutlak atau mutahhir, suci mensucikan, yaitu air yang masih asli, belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Air makruh atau air musyammas, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam itu berkarat. Air tohir ghairu mutahhir, suci tidak mensucikan. Air ini hukumnya suci tetapi tidak dapat untuk menyucikan. Air musta'mal yaitu air suci sedikit yang kurang dari 2 kulka dan sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya, atau air suci yang cukup 2 kulka yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya. Air mutanajis atau air bernajis yaitu air yang tadinya suci kurang dari 2 kulka tetapi kena najis dan telah berubah salah satu sifatnya, bau, rasa, atau warnanya.